Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu pelihara kehidupan kami. Kembali pagi hari ini, kami rindu untuk hidup kami diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun kehidupan kami hari demi hari. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Inilah kesaksian Paulus, hamba Tuhan yang telah bertemu dengan Tuhan di persimpangan jalan hidupnya. Sejak dia bertemu Tuhan, hidupnya berubah. Paulus yang tadinya memusuhi Tuhan dan berjuang dengan gigihnya untuk membunuh dan membinasakan para pengikut Kristus, tapi itu adalah hidupnya yang lama. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga mencatat tentang Saulus, nama sebelum Paulus bertemu dengan Tuhan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Namun setelah bertemu dengan Tuhan, hidup Paulus berubah total. Hanya saja kegigihannya tetap tidak berubah, tapi sekarang arah kegigihannya yang berubah. Dia menjadi tokoh utama yang berjuang sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari pengakuan mulutnya sendiri, Paulus berkata, Kisah Para Rasul 20 ayat 19 sampai 20, "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Seperti itulah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Allahnya. Dia akan didorong oleh satu semangat
yang menggebu-gebu untuk dan demi kemuliaan Tuhan Allahnya. Haleluya sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat isi hatimu yang kau bagikan buat hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan mengajar kami hari demi hari. Dan kami percaya tuntunanmu itu yang akan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat mempermuliakan namamu di sorga. Amin. Jesus loves you and so do I.